Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang topik pembahasan. Jadi ada 6 pusat topik pembahasan kami di grup akuntansi manajemen di kelompok 8 ini. Yang pertama adalah pengertian dan jenis pusat tanggung jawab, peran sistem pengukuran kinerja dalam efektivitas organisasi. Yang ketiga ada ukuran kinerja keuangan. Yang keempat ada konsep ekonomi ditambah tiap evaluasinya. Yang kelima nilai pasar, konsep tambah. Dan keenam adalah kebijakan transfer harga perusahaan. Ya, pertama yaitu pengertian dan jenis pusat pertanggungjawaban. Nah, apa sih arti pusat pertanggungjawaban itu? Pusat pertanggungjawaban adalah bagian atau segmen atau subunit dari suatu organisasi yang manajernya adalah bertanggung jawab untuk serangkaian kegiatan tertentu. Semakin tinggi level manajer, semakin luas pula pertanggungjawaban dan semakin besar juga jumlah bawahannya. Nah, tanggung jawab akuntansi adalah sistem yang mengukur rencana, anggaran, tindakan, dan hasil aktual dari masing-masing pusat pertanggungjawaban. Nah, kita akan bahas tentang jenis pusat pertanggungjawaban. Ada 4 jenis pusat pertanggungjawaban. Yang pertama yaitu pusat biaya, biasanya manajer yang bertanggung jawab atas biaya. Yang kedua yaitu pusat pendapatan, manajer yang bertanggung jawab atas pendapatan. Yang ketiga ada pusat laba, manajer yang bertanggung jawab atas pendapatan dan biaya. Yang keempat ada pusat investasi, yaitu manajer yang bertanggung jawab atas investasi, pendapatan, dan biaya. Nah, bagaimana sih sifat pertanggungjawaban pusat ini? Pusat pertanggungjawaban muncul guna mewujudkan satu atau lebih maksud, yang disebut dengan biasanya cita-cita. Perusahaan secara keseluruhan memiliki cita-cita, dan manajernya senior menentukan sejumlah strategi untuk mencapai cita-cita tersebut. Fungsi dari berbagai pusat pertanggungjawaban dalam perusahaan adalah untuk mengimplementasikan strategi tersebut, karena setiap organisasi merupakan sekumpulan pusat pertanggungjawaban. Maka jika setiap pusat tanggung jawab telah memenuhi tujuannya, maka cita-cita organisasi tersebut juga telah tercapai. Nah, apa sih peran sistem pengukuran kinerja dalam efektivitas organisasi? Saya mengutip satu pakar yaitu Jahirul Hokyu mengatakan pengukuran kinerja merupakan bagian penting dari perencanaan dan pengendalian organisasi. Karena hal tersebut menunjukkan jika organisasi mencapai target mereka ditetapkan pada strategi dan tingkat operasional atau unit tersebut. Nah, organisasi harus Organisasi harus bergerak cepat agar tetap kompetitif. Oleh karena itu, sangat penting bagi organisasi untuk menggunakan berbagai ukuran kinerja yang mencerminkan lingkungan kompetitif dan strategi untuk memastikan bahwa manajer termotivasi dan dihargai untuk mencapai hal-hal penting. Pengukuran kinerja seharusnya tidak hanya menginformasikan manajer dari hasil dari keputusan masa lalu dan operasi. Mereka harus memberikan indikasi kemampuan perusahaan untuk bersaing secara efektif di masa depan dan titik ke daerah-daerah pertumbuhan masa depan. Ukuran kinerja keuangan. Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan di atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Bagi investor, informasi mengenai kinerja perusahaan dapat digunakan untuk melihat apakah mereka akan mempertahankan investasi mereka di perusahaan tersebut atau mencari alternatif lain. Selain itu, pengukuran juga dilakukan untuk memperlihatkan kepada penanam modal maupun pelanggan atau masyarakat secara umum bahwa perusahaan memiliki kredibilitas yang baik. Menurut Munawir tahun 1995 halaman 85. Menurut Munawir tahun 2012 halaman 31 menyatakan bahwa tujuan dari pengukuran kinerja keuangan perusahaan adalah yang pertama, mengetahui tingkat likuiditas. Yang kedua, mengetahui tingkat solvabilitas. Yang ketiga, mengetahui tingkat rentabilitas. Yang keempat, mengetahui tingkat stabilitas. Ukuran keuangan seringkali penting dalam sebuah perusahaan karena mereka menunjukkan dampak ekonomi dari aktivitas fisik yang beragam. Pengetahuan ini memungkinkan manajer untuk membuat trade-off, meningkatkan biaya satu fisik aktivitas, misalnya pemotongan, untuk mengurangi biaya tindakan fisik lain, misalnya cacat. Mengukur kinerja pusat investasi. Pusat biaya diukur kinerjanya dengan membandingkan antara biaya aktual dan biaya anggaran. Pusat pendapatan diukur kinerjanya dengan membandingkan antara pendapatan aktual dan pendapatan anggaran. Pusat laba diukur kinerjanya dengan membandingkan antara laba aktual dan laba anggaran. Lalu, bagaimana mengukur kinerja pusat investasi? Kinerja pusat investasi tidak boleh diukur hanya dari laba yang diperoleh, tetapi juga harus dihubungkan dengan investasi pada pusat tersebut. Terdapat dua metode yang digunakan untuk mengukur kinerja pusat investasi, yaitu Return of
investment atau ROI, dan Economist Value Added atau EVA. Konsep ekonomi ditambahkan tiap dievaluasi. Evaluasi hal yang baik dilakukan adalah menyusun suatu evaluasi yang realistik dan praktis, sehingga tidak bertele-tele, membingungkan, dan sulit dimengerti. Selain menunjukkan capaian, evaluasi juga dapat berfungsi sebagai alat verifikasi apakah suatu kebijakan, program, atau kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Nah, di sini saya akan melanjutkan nilai tambah konsep tambah. Menurut Sartono menyatakan bahwa nilai tambah ekonomis dan nilai tambah pasar mempunyai dua hubungan, yaitu sebagai berikut. Hubungan yang tidak selalu searah dan manfaat lebih nilai tambah ekonomis daripada nilai tambah pasar. Hubungan yang tidak selalu searah antara hubungan nilai tambah ekonomis dan nilai tambah pasar. Jika perusahaan memiliki nilai tambah ekonomis negatif, maka nilai tambah pasar mungkin saja akan bernilai negatif. Dan sebaliknya, jika nilai tambah ekonomis positif, maka belum tentu nilai tambah pasar perusahaan akan positif, karena harga saham sebagai salah satu komponen nilai tambah pasar akan lebih banyak ditentukan oleh kinerja masa depan dan bukan kinerja masa lalu, sehingga nilai tambah ekonomis negatif dapat saja nilai tambah pasar positif. Selanjutnya saya menjelaskan membedakan antara nilai tambah dengan laba. Nilai tambah berbeda dari laba. Nilai tambah hanya memperhitungkan biaya langsung untuk memproduksi output seperti bahan baku dan tenaga kerja langsung. Sedangkan untuk menghitung laba, kita mungkin memperhitungkan biaya tidak langsung seperti biaya administrasi, umum, dan pemasaran. Perbedaan lainnya dari kedua konsep adalah tentang penjualan. Ketika kita berbicara tentang nilai tambah, kita hanya mempertimbangkan harga output dengan biaya untuk memproduksinya, terlepas apakah perusahaan penghasilan penjualan ataukah tidak. Sebaliknya, laba adalah fungsi dari penjualan. Maksud saya, perusahaan bisa memperoleh untung jika menambahkan nilai, bisa menjual produk. Tidak ada penjualan, tidak ada laba. Dan untuk memasarkan produk, mereka harus bersaing dengan perusahaan lain di pasar. Selanjutnya, di sini ada aspek produk menambahkan nilai. Yang pertama itu kenyamanan. Ambil contoh bisnis hotel. Mereka bisa menciptakan nilai menawarkan panorama yang indah dan kamar tidur berkelas. Yang kedua itu penghematan waktu. Perusahaan makanan saji adalah contoh bagus di mana mereka menghemat waktu orang-orang yang sibuk daripada mereka harus menyiapkan makanan mereka sendiri. Yang ketiga itu fitur dan fungsi tambahan. Misalnya perusahaan smartphone meningkatkan kapasitas penyimpanan pada produk mereka, atau mereka memasang kamera beresolusi tinggi di produk mereka. Yang keempat itu layanan pelanggan. Misalnya perusahaan memberikan layanan pengiriman ke rumah pelanggan. Contohnya adalah dengan menawarkan pemasaran produk di ruang pelanggan. Selanjutnya itu ada kebijakan transfer harga perusahaan harga. Transfer perinci adalah suatu kebijakan yang diatur oleh perusahaan untuk menentukan harga transfer atau suatu transaksi, baik harga atas barang, jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Transfer perinci bisa juga diartikan sebagai besaran harga yang dibebankan satu usaha di individu pada perseroan multi satuan atas transaksi yang terjadi di antara mereka. Tujuan penerapan transfer perinci ada 7 hal yang menjadi tujuan dari transaksi ini. Di antaranya, 1. Mengoptimalan atas penghasilan global setelah dipotong pajak. Yang kedua itu evaluasi kinerja cabang perusahaan mancanegara. Yang ketiga itu mengupayakan keamanan posisi kompetitif. Yang keempat itu mengurangi resiko keuangan. Kelima, mengatur arus kas pada cabang perusahaan. Yang keenam itu mengurangi resiko pengambilan pemerintahan. Ketujuh itu mengurangi beban tanggungan pajak dan bea masuk. Di sini ada transfer perinci meliputi beberapa aspek. Yang pertama itu harta berwujud. Harta berwujud menunjukkan pada semua aspek fisik bisnis yang dapat meliputi persediaan atau bahan mentah, bahan setengah jadi, barang jadi, serta barang dagangan lainnya. Mesin atau peralatan inventaris, tanah, bangunan, barang modal atau bidang keperluan usaha lain. Yang kedua itu harta tidak berwujud. Harta tak berwujud dari aspek transfer perinci dibedakan antara manufacturing, intangibles yang timbul karena kegiatan pabrikasi atau upaya penelitian dan pengembangan oleh produsen, dan marketing intangibles yang berasal dari upaya pemasaran, distribusi, dan jasa purna jual.
Yang ketiga itu penyerahan jasa. Dari aspek harga transfer, penyerahan jasa kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa dapat berkisar dari yang sederhana, seperti jasa rutin akuntansi yang legal, jasa teknis antara perusahaan, hingga pengiriman karyawan.